Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuzayyin Effendi, guru SMA Negeri 1 Ngatang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru semuanya tentang tema Merdeka Belajar. Apa pentingnya tema ini? Kita akan belajar bersama-sama terkait betapa pentingnya tema Merdeka Belajar ini kita pahami bersama. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi terkait Merdeka Belajar, maka kita harus paham dulu tentang tujuan dari Merdeka Belajar itu sendiri. Bapak Ibu, tujuan yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sumber dari Merdeka Belajar ini adalah buah dari pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini perlu kita pahami bersama. Beliau pemikir yang luar biasa. Beliau memiliki pikiran-pikiran, filosofi-filosofi yang tidak lekang oleh zaman. Nah, ini kita perlu pahami bersama. Apa pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa ini nanti. Tujuan yang kedua adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, termasuk salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana seorang pendidik itu mampu memfasilitasi murid-muridnya itu untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita ingat, zaman kita masih kecil, mungkin kita masih belum mengenal gadget. Jangankan gadget, TV saja masih sangat jarang sekali kita temui. Nah, apakah mungkin kita menyamakan pendidikan antara kita zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang? Anak zaman sekarang yang dikenal dengan generasi Z, generasi milenial, mereka sangat menginginkan hal-hal yang serba instan. Mereka sangat menginginkan hal-hal yang serba cepat. Maka kalau kita masih menggunakan metode-metode zaman dulu, sangat tidak relevan. Contoh, ketika kita waktu kecil dulu, kita diperintahkan mengerjakan PR atau yang lainnya, atau tugas-tugas yang lainnya. Kita tidak mengerjakan. Apa yang terjadi? Kita akan dipukul dengan penggaris, kita akan disuruh berdiri, kita dihukum macam-macam. Tapi anak zaman sekarang ketika diterapkan model semacam itu, mentalnya down. Ini karakter dari generasi kita saat ini. Maka ketika menerapkan pembelajaran model dulu, ini pasti akan gagal. Pasti akan berdampak sangat negatif bagi generasi saat ini. Maka perlunya kita menyesuaikan pendidikan yang kita lakukan saat ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dulu kita tidak berpikir penting untuk mempelajari komputer. Tapi saat ini ketika panjenengan semuanya tidak mengikuti teknologi, maka anak didik panjenengan semuanya pasti akan ketinggalan. Betapa banyak sekarang itu pekerjaan-pekerjaan baru yang timbul karena teknologi ini. Bahkan saat ini teller pun bisa dilakukan dari rumah, ya kan? Dengan memanfaatkan aplikasi teller bank. Mereka tidak perlu datang ke kantor, bisa. Bahkan saat ini pegawai-pegawai yang bekerja sebagai customer service itu bisa digantikan oleh robot. Lalu ketika semua hal sudah digantikan dengan hal semacam itu, maka ketika siswa-siswi kita tidak memiliki kapabilitas untuk mengikuti itu, untuk menyerap pekerjaan-pekerjaan yang memanfaatkan teknologi ini, maka mereka akan tertinggal.
Nah, karena perubahan zaman ini, perubahan alam ini, maka perlu juga bagi seorang pendidik untuk memahami itu dan untuk mengantarkan siswa-siswinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini yang ketiga sekarang. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bagaimana seorang murid itu memiliki kebebasan untuk belajar sesuai hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Contoh, kita seringkali tidak berbuat adil kepada siswa. Contoh, saya seorang guru bahasa Indonesia. Mengajarkan materi tentang prosedural. Nah, ketika saya berikan tugas kepada anak-anak, hari ini tugasnya adalah mengerjakan teks prosedur. Kalian buat teks prosedur tentang bagaimana membuat boneka. Nah, dari sekian banyak siswa yang kita ajar, berapa banyak yang memahami itu? Atau berapa banyak yang menyukai tentang boneka? Tapi kita memaksa mereka untuk memahami tentang boneka. Padahal esensi dari materi yang akan saya ajarkan adalah prosedur, langkah-langkah. Iya kan? Akibatnya apa? Banyak sekali siswa-siswi kita yang tidak minat. Bukan karena prosedurnya mereka nggak paham. Tapi maksud dari teks prosedur itu mereka nggak paham. Tapi mereka tidak minat dengan materi boneka. Atau mereka nggak paham tentang langkah-langkah membuat boneka. Mereka lebih paham tentang bagaimana membuat, yang laki-laki mungkin ya, bagaimana teknik-teknik menendang bola. Ada yang lebih paham lagi terkait bagaimana cara membuat makanan nasi goreng yang enak. Banyak sekali dari siswa-siswi kita yang memiliki keinginan terhadap sesuatu hal. Dan kita menyamaratakan mereka. Artinya kita tidak berbuat adil kepada mereka. Kita hanya memberikan keinginan atau memenuhi keinginan bagi siswa-siswi kita tertentu saja, tapi tidak memenuhi kepada keseluruhan siswa. Nah, bagaimana di dalam Merdeka Belajar ini seorang pendidik akan menyediakan fasilitas, akan menyediakan berbagai macam hal yang nanti mengantarkan mereka menjadi cinta terhadap pelajaran yang sedang diajari. Nah, ini tujuan dari Merdeka Belajar, Bapak Ibu sekalian. Nah, alurnya adalah yang pertama, kita perlu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Jadi kita harus paham bahwa pendidik itu adalah tugasnya mengantarkan anak untuk bahagia dan selamat untuk bisa terjun dalam dunia masyarakat. Ini perlu kita pahami bersama. Tidak hanya kita mengajari tentang kognitif saja, tapi bagaimana kita mengajari tentang budi pekerti, tata krama, ilmu keterampilan, dan banyak hal sekali. Karena ilmu tentang mendidik ini sangat luas dan kompleks sekali. Tidak hanya berisi tentang kognitif saja, tapi berisi hati, berisi keterampilan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat luas sekali. Yang kedua, kita biasanya bahkan mungkin sampai detik ini masih menyamakan antara mendidik dengan mengajar. Padahal mereka berbeda. Nah, ini nanti kita akan bahas. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Jadi kita, Bapak, Ibu hebat dimanapun Anda berada, kita harus paham betul, harus menyadari bahwa kita itu berperan sebagai seorang pendidik.
Nah, tugas dari seorang pendidik itu adalah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Karena dengan kita mengenali kekuatan dan kelemahan diri ini, maka kita akan mampu memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk bagaimana menyediakan habitat atau menyediakan tempat bagi tumbuh kembang anak didik kita. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Ini penting sekali. Agar apa tadi? Siswa-siswi kita mendapatkan perhatian penuh dari kita seorang pendidik. Kita bersikap adil kepada mereka semuanya. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Artinya, kita semaksimal mungkin manfaatkan potensi yang kita miliki. Nah, tidak artinya kita bukan tidak butuh kepada orang lain, tapi bagaimana kita selalu mengupgrade diri untuk selalu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik. Agar apa? Kita bisa menjadi seorang pendidik yang mampu untuk terus beradaptasi dengan perubahan alam dan perubahan zaman. Sehingga anak didik kita akan mendapatkan fasilitas yang sempurna, yang terbaik dari kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini penting, Bapak Ibu. Jadi tujuan kita adalah memanfaatkan, menuntun segala hal yang dimiliki oleh siswa untuk keselamatan mereka, Bapak Ibu. Untuk kebahagiaan mereka, Bapak Ibu. Kita mengajarkan mereka tentang sopan santun, tujuannya untuk kebaikan mereka, Bapak Ibu. Ini penting. Kita mengajarkan tentang pengetahuan kepada mereka itu untuk kebaikan dan keselamatan mereka, Bapak Ibu, di masa depan. Nah, orientasinya adalah keselamatan dan kebahagiaan kepada anak didik kita semuanya. Berikutnya, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Sudah kita bahas tadi. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Artinya, anak-anak yang kita didik ini adalah aset-aset masa depan bagi bangsa Indonesia ini. Ketika kita mendidik mereka dengan sepenuh hati, sehingga menjadi insan-insan yang berkualitas tinggi, maka ini nanti akan berujung pada terbentuknya negara yang luar biasa, Bapak Ibu. Dengan pengetahuan yang luas, dengan keterampilan yang tinggi, dan juga dengan budi pekerti yang luhur. Ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Ketika generasi-generasi kita memiliki itu, maka Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa. Ini yang kita kejar dan kita perjuangkan bersama-sama. Ini adalah tugas yang luar biasa berat bagi kita semua. Maka kita bekerja bersama, saling belajar, saling mengingatkan untuk kebaikan anak didik kita semuanya. Berikutnya, guru harus adaptif terhadap perubahan. Tadi sudah saya singgung bahwa seorang guru itu perlu terus belajar. Karena anak didik dari generasi satu ke generasi yang lain selalu berubah. Tingkah lakunya, pola pikirnya, karakteristiknya pasti berbeda, Bapak Ibu. Makanya kita dituntut untuk terus belajar. Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada. Selanjutnya, kita perlu memahami bahwa mendidik dan mengajar itu sesuatu yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Artinya, pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat kompleks. Tidak hanya mengajarkan tentang kognisi saja atau tentang pengetahuan saja. Lebih dari ibadah itu, Bapak Ibu. Pengajaran merupakan cara menyampaikan atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Nah, pengajaran itu artinya kita memberikan pengetahuan, memberikan manfaat kepada peserta didik. Ya. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat
yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi mendidik itu tidak hanya kognisi saja atau pengetahuannya saja, tapi mendidik juga dari keterampilan, mendidik juga dari olah rasa, mendidik tingkah lakunya dengan memberi contoh, dengan memberikan suasana lingkungan sekolah atau lingkungan di luar sekolah yang nanti mewujudkan siswa yang berbudi pekerti luhur, yang memiliki sifat rajin, yang bertenggang rasa, yang peduli dengan sesamanya. Nah, ini semuanya adalah bagian dari usaha pendidikan. Tidak hanya mentransfer ilmu. Nah, mendidik tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan lahir dan batin peserta didik. Jadi, mendidik itu adalah tugas yang luar biasa kompleks. Tugas yang luar biasa sulit, Bapak Ibu. Karena melibatkan semua aspek. Melibatkan semua stakeholder. Orang tua kita libatkan. Guru, karyawan, pegawai, kita libatkan semuanya. Kita juga melibatkan antar siswa. Kita manfaatkan semuanya untuk mendapatkan lingkungan yang positif bagi mereka untuk tumbuh. Berikutnya Bapak Ibu, sistem among ing ngarsa sung tulodo, yang depan memberi contoh, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang tengah memberikan semangat, yang belakang mendorong. Jadi kita tidak peduli di posisi manapun, semuanya bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang positif untuk tumbuh kembang peserta didik kita. Berikutnya Bapak Ibu yang terakhir, manusia merdeka adalah yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Ketika kita sudah menyediakan pendidikan yang sangat kompleks tadi, harapannya mereka memahami, merdeka terhadap dirinya sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. Nah, mereka sudah merdeka. Tapi merdeka yang positif. Bukan merdeka yang negatif. Ini yang kita harapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, poin yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan. Jadi, kita tadi di awal sudah bahas bahwa kodrat alam, kodrat zaman itu terus berubah. Terus berubah. Zaman dulu generasinya berbeda dengan generasi sekarang. Maka pendidikannya harusnya juga turut beradaptasi. Bukan tetap. Kalau tetap, biasanya tidak mewadahi keinginan. Tidak mewadahi hal-hal yang dimiliki oleh generasi saat ini. Maka pendidikan itu harus terus dinamis, harus terus berubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Itu tadi. Anak zaman dahulu mungkin tidak baperan. Anak zaman sekarang baperan sekali. Anak zaman sekarang pengen serba instan, pengen serba cepat. Gila teknologi. Nah, Bapak Ibu, ini bagaimana? Anak zaman sekarang mudah sekali emosi. Anak zaman sekarang cenderung introvert, tidak mau bergaul dengan temannya. Cenderung fokus dengan dunia mereka sendiri, dengan gadget mereka sendiri. Nah, bagaimana kita membentuk karakter mereka yang seperti itu agar bisa memiliki jiwa sosial yang tinggi? Ini tugas yang luar biasa, yang lebih sulit pada zaman dulu, iya kan? Maka sistem pendidikan harus terus berubah, harus terus dinamis. Poin yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini Bapak Ibu.
Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, konsentris. Jadi kita harus paham bagaimana karakter dari siswa-siswi kita. Dan kita juga sebagai seorang pendidik harus mampu mendesain pembelajaran kita dengan begitu banyak karakter yang dimiliki oleh siswa. Dan kita juga bebas untuk berkolaborasi dengan guru-guru, dengan staf, dengan orang tua, dengan murid-murid kita semuanya. Nah, kita berkolaborasi, Bapak Ibu. Lewat proyek-proyek mungkin. Dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi bagaimana melatih kecerdasan, keterampilan, dan budi pekerti, Bapak Ibu. Nah, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh berbagai macam coretan dan tulisan secara samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Jadi Bapak Ibu, pendidikan itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Ini perlu kita pahami bersama. Pendidikan itu terjadi dimanapun siswa itu ada. Itu pendidikan. Mereka akan belajar di sekolah. Mereka akan melihat gurunya, tingkah laku gurunya, karakter gurunya, ya kan? Interaksi gurunya. Mereka juga akan melihat karakter dari orang tuanya, karakter dari orang-orang di lingkungan rumahnya. Dia belajar dari itu. Maka peran pendidikan itu harus melibatkan semuanya ini. Bagaimana semua yang ada di dalam area kehidupan siswa ini kita kondisikan menjadi lingkungan yang positif sehingga bagus untuk pertumbuhan anak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi siswa itu dari lahir mereka sudah punya karakter, sudah punya keinginan, sudah punya macam-macam di dalam dirinya. Ada yang baik, ada yang jelek. Itu sudah ada. Bagaimana seorang pendidik itu menebalkan sesuatu hal yang sudah baik atau kemampuan-kemampuan kita pertajam kemampuan itu sehingga menjadi garis yang sangat jelas dan kita samarkan, tutupi garis-garis yang melenceng dari kehidupan manusia yang bahagia, kehidupan manusia yang berbudi pekerti luhur. Ini yang perlu kita kerjakan bersama. Kalau mereka memiliki sifat dari lahir introvert, bagaimana mereka introvertnya itu tidak terlalu introvert, tidak peduli, tidak berempati dengan kondisi lingkungan. Tapi bagaimana introvert ini kita kembangkan, kita jadikan siswa itu berempati terhadap sesamanya, berempati terhadap kondisi sosial. Ini tugas yang berat, Bapak. Pendidikan di dalam Merdeka Belajar ini juga pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi siswa-siswi. Itu tujuan utamanya, Bapak Ibu. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman bermakna. Nah, kita melarang mereka, kamu jangan telat, kamu kerjakan tugasnya. Kita pahamkan kepada mereka, Bapak Ibu. Apa dibalik larangan, kamu jangan telat. Kita pahamkan kepada mereka, Bapak Ibu. Ini demi keselamatan mereka.
Ini demi kebahagiaan mereka di masa depan. Bahkan di Cina itu, di awal mereka masuk, mereka akan disuguhkan dengan video-video bagaimana seorang orang tua itu bekerja luar biasa untuk mendapatkan rezeki, untuk menyekolahkan anaknya. Tangan mereka sampai berkapalan. Dan masih banyak lagi video-video yang sangat menyentuh hati. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Memahamkan kepada siswa-siswinya bahwa kamu itu harus berempati kepada orang tuamu. Kamu itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Demi apa? Membahagiakan orang tuamu yang sudah berjuang mati-matian untuk kamu. Kamu itu harus semangat untuk belajar. Demi apa? Demi wujudkan lingkungan yang lebih baik lagi. Demi mengangkat martabat, harkat, dan martabat orang tuanya. Dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita kerjakan Bapak Ibu. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan peserta didik. Maka ini perlunya kita berbicara, menggali, tidak langsung menjustis anak. Oh kamu itu anak nakal. Oh kamu itu anak bandel. Oh kamu itu goblok. Tidak Bapak Ibu. Mereka melakukan aktivitas itu selalu didasari oleh kebutuhan. Mereka keluar kelas, ke kantin. Artinya mereka didorong oleh kebutuhan. Kebutuhan apa? Mungkin kebutuhan bertahan hidup. Kita harus cari solusinya. Bukan langsung menjadi, oh kamu itu melanggar aturan. Bukan, pendidikan itu tidak sesederhana itu. Kamu melanggar aturan, saya hukum. Tidak Bapak Ibu. Bagaimana kita pahamkan kepada mereka tentang etika, menjaga sikap. Kalau ada guru, kita harus menghargai dengan cara kita mendengarkan beliau. Lalu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan untuk makan dan minum. Bagaimana caranya? Kita bahas bersama dengan mereka lewat coaching mungkin. Jadi kita akan lebih terbuka kepada mereka. Mereka juga lebih terbuka kepada kita. Ini pendidikan Bapak Ibu. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Ini tugas yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu hal yang sangat kompleks sekali. Tidak bisa kita kerjakan sendiri. Tapi kita harus melibatkan semua yang ada di sekitar siswa-siswi kita. Agar dapat mewujudkan lingkungan yang benar-benar positif untuk tumbuh dan berkembangnya siswa-siswi kita. Ibarat seorang guru itu adalah seorang petani. Petani itu ketika menanam padi tidak akan pernah tumbuh menjadi alpukat. Tidak akan pernah tumbuh menjadi tanaman yang lain. Tugasnya seorang pendidik itu layaknya petani. Dia hanya memberikan tempat hidupnya yang paling optimal untuk tumbuhnya. Dengan cara apa? Dibersihkan kalau ada rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhannya. Diberikan air yang cukup. Secara rutin diberikan pupuk. Dikondisikan agar sinar matahari ini terus didapatkan oleh tanaman ini. Tidak tertutupi oleh hal-hal yang lain, mungkin oleh pohon-pohon yang lain. Ini tugas petani. Memastikan tumbuhnya tanaman yang dia tanam tumbuh dengan sangat subur. Sehingga dihasilkanlah hasil panen yang luar biasa. Sama, pendidik juga sama seperti itu. Menyediakan lingkungan yang serba positif. Lingkungan di sekolah positif. Lingkungan dengan temannya dikondisikan sepositif mungkin. Kita juga berkolaborasi dengan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya di rumah juga menyediakan lingkungan yang positif. Kita juga bekerja sama dengan lingkungan di sekitar sekolah. Bagaimana mereka memberikan kondisi yang positif. Maka ketika semuanya sudah terbentuk suasana yang positif, maka ini akan menjadi
tempat tumbuh yang ideal bagi siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Ini pemahaman yang luar biasa dari Bapak Pendidikan Indonesia yang perlu kita pahami lebih jauh lagi, Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan materi ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari kita berkolaborasi dan mari kita wujudkan generasi Indonesia yang lebih hebat lagi menuju generasi emas. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.